Internetku rada jelek nih, jadi nggak tahu. Oh, oke, bisa. Oke, malam semuanya. Thank you banget buat udah datang hari ini. Jadi kalau untuk dari aku, itu ngelanjutin. Jadi tadi kan udah dibahas tuh yang bab 5 ya tentang aplikasi. Sekarang kita ngomongin di fungsi transenden. Jadi kalau dari fungsi transenden sendiri, itu paling ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama kan, kalau kita ngomongin transenden, itu pastikan kita main ke fungsi inverse. Jadi semua inverse lah, pokoknya dari polinominal, habis itu nanti ada yang eksponen logaritma, habis itu nanti juga ada trigono, dan nanti juga ada inverse yang jujur ini agak jahat, tentang yang hiperbolik. Cukup diabolik lah. Oke, lanjut ya. Jadi sekarang kita ngomongin inverse fungsi dulu. Jadi apa sih inverse fungsi? Kan kalau sebuah fungsi itu kan normalnya kita bilangnya kan y sama dengan fx gitu kan. Nah, nantinya ketika kita menginverskan fungsi, itu berarti kita itu mengubah tanda aja, simpelnya gitu. Jadi, misal kita punya y sama dengan 2x plus 1. Nah, nanti fungsi inversnya gimana? Ya udah, jadi fungsi inversnya tinggal gimana caranya kita bisa mengekspresikan nilai x ini ke dalam sebuah fungsi. Jadi, kalau dari y sama dengan 2x plus 1, itu kan langsung aja kan kayak y min 1 sama dengan 2x. Jadi nanti x sama dengan y min 1 per 2. Ditulis ulang, kita kalau dari guru biasanya kan harus pakai eh, form yang benar ya. Kalau form yang benar otomatis kalau di inversin itu jadi otomatis nanti f min 1x itu sama dengan x min 1 per 2. Notice di sini kalau semisal tanda x di sini tuh berubah, sorry, tanda y itu berubah jadi tanda x. Yang di situ sebenarnya juga ciri khas sendiri dari fungsi. Jadi kalau udah tahu ada pergantian nih otomatis, semisal buat yang buat yang y dulu ini deh, yang y sama dengan 2x plus 1, itu kan dia kan punya domain dan punya range gitu kan. Katakanlah domainnya itu kalau y 2x plus 1 kan ya, katakanlah kita sebutnya A. Terus nanti range-nya itu B gitu misal. Nah, nanti ketika diinversin, itu kebalik. Jadi nanti DF-nya itu jadi B, RF-nya itu jadi A. Simpelnya gitu. Jadi kita ngomongin masalah gimana Y sama X itu ditukar. Nah, sekarang dari inverse ini, itu kita tahu semua fungsi. Sorry. Terus habis itu kita bahas ini aja deh, syarat inverse. Syarat inverse itu kalau straightforward aja, itu kita sebut sebagai harus bisa korespondensi satu-satu. Maksudnya gimana? Maksudnya setiap nilai X itu harus tepat punya nilai Y. Satu nilai Y. Atau gimana enaknya? Harus tepat punya nilai Y satu saja. Maksudnya gimana? Jadi misal contoh, kalau kita ngomongin fungsi kubik atau Y sama dengan X pangkat 3. Nah, ini kan dia kan nilai X-nya, itu kan dia punya nilainya itu satu kan. Makanya dia disebut sebagai fungsi. Nah, ketika di inverse, nilai Y-nya, sorry, fungsinya itu, kalau aku sendiri tuh lebih suka bilangnya tuh horizontal line test. Maksudnya apa? Jadi maksudnya horizontal line test ini sendiri, ketika kita bikin garis horizontal di sepanjang fungsi, itu garis horizontalnya itu nggak bertabrakan dengan nilai eh, lebih dari satu nilai. Contoh, misal kalau yang X pangkat 3 ini kan kalau aku bikin horizontalnya ini kan udah kayak satu doang kan. Kayak misal yang atas di sini, terus nanti bawahnya lagi di sini sampai seterusnya. Nah, kalau buat yang misal Y sama dengan X kuadrat,
itu kan dia kan bentuknya kurang lebih kayak gini ya. Nah, mungkin kayaknya agak agak lemot deh kalau di ininya di situ di layar. Nah, kalau semisal kita punya y sama dengan x kuadrat, itu kalau kita horizontal line testin kayak gini, itu kan kita bisa ngeliat tuh si line si line-nya ini tuh ngelewatin dua sisi atau dua nilai. Nah, kalau kayak gini itu kita nggak bisa sebut sebagai inverse. Jadi dia itu tidak punya inverse. Nanti akhirnya gimana? Akhirnya kita melakukan constricted domain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di fungsi inverse trigonometry. Nah, kalau misal kita ngomongin yang y sama dengan x kuadrat, kalau kita bikin inverse-nya, itu kan sebenarnya kan sama aja kayak akar y, sorry, plus minus akar y sama dengan x. Karena kan kita iniin ya, kita akarin dua-duanya. Nah, karena itu, karena dia sifatnya itu plus minus akar y, otomatis nilai x-nya ini tuh punya dua hasil. Jadi, atau nilai inverse-nya itu punya dua hasil. Di mana nilainya itu bisa akar x ketika x lebih dari 0, sama min akar x itu ketika x kurang dari 0. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, terus selain itu, secara geometri, kan kalau yang tadi kan secara aljabar aja ya. Kalau secara geometri sebenarnya, inverse fungsi itu, dia itu sejatinya adalah refleksi atau transformasi, salah satu bentuk transformasi fungsi ya, refleksi sumbu, atau sorry, fungsi fx terhadap garis x. Tuh. Nah, karena dia refleksi fungsi otomatis, semisal nih, aku punya fungsi fx. Kita gambar sembarang aja deh. Misal kita gambarnya hmm, hmm, gini, seret gitu. Ini sumbu. Nah, itu kalau semisal kita gambar tuh, dan di situ ada garis y sama dengan x, otomatis kalau kita mau bikin refleksinya itu kan kurang lebih kayak gini ya. Seret. Mungkin kurang kelihatan di situ. Aku setelah selesai. Oke, sorry tadi agak kepotong dari aku. Jadi kita lanjutkan aja ya. Dia ada masalah internet, sorry banget. Jadi kalau dari fungsi ini ya, nah itu kan kita kan punya refleksinya nih. Jadi ketika kita punya sebuah refleksi suatu fungsi fx terhadap sumbu y sama dengan x, itu nanti akan jadinya f min 1 atau f inverse dari x. Nah, sekarang kalau kita mau aplikasiin turunan di situ, anggap aku punya gradien di sini, tuh kan? Punya gradien di sini, itu dia di koordinat a, b. Nah, ketika kita ngomongin inverse, otomatis kan yang terjadi adalah akan ada suatu gradien di turunan tersebut yang nilainya itu berkebalikan dengan nilai gradien fungsi yang di ini, yang di fx. Maksudnya gimana? Jadi misalnya ini aku tarik nih, aku tarik di sini, aku bikin gradien. Nah, ini misalnya. Nah, gradiennya itu otomatis akan menjadi b, a. Yang di sini otomatis kan kita bisa
kita bisa simpulin bahwasannya turunan dari nilai inverse di sebuah nilai itu sebenarnya adalah 1/f turunan dari fx itu sendiri. Karena kita di sini poinnya adalah kita main gradien. Jadi bayangin aja ketika kita punya gradien yang misal nilainya 2, maka nanti kalau semisal fungsi itu diinversin dan diambil turunannya juga, otomatis nanti nilai dari inversnya itu 1/2. Jadi kayak 1/, dari gradien awal. Gitu. Jadi kalau aku bikin penjelasan, itu nilai turunan inverse atau gradien dalam hal ini adalah kebalikan dari nilai turunan fungsi asal. Kita bilang gitu aja deh. Nah, dari situ kita bisa mulai coba kerjain deh ini aja deh. Kita coba kerjain aja. Jadi misal ini, kita punya fungsi fx sama dengan akar x plus 9 mempunyai inverse pada daerah asalnya dan titik 7,4 berada pada grafik f. Maka nilai f-1 turunan dari f-1 4 adalah. Nah, kalau yang di sini itu sebenarnya dari soalnya sendiri itu kan ini sebenarnya soal singkat ya. Jadi nggak usah didefinisiin dulu. Tapi kalaupun kita mau atau kita tulis saja, kali aja bisa keluar di ulangan nanti. Itu intinya kan kita tahu bahwasanya cara pertama untuk mengerjakan soal inverse adalah memastikan adanya inverse. Kan kalau di soal ini kan kita kelihatan nih, dia kan mempunyai inverse pada daerah asalnya. Anggap kata ini nggak ada. Kalau nggak ada, otomatis kita harus declare dulu. Kita harus nyatakan bahwasannya memang si fungsi fx ini dia itu punya inverse gitu. Nah, di sini kan dia kan fx sama dengan akar dari x plus 9. Nah, kita tahu sendiri nih bahwasannya fx x plus 9 itu kan dia kan selalu lebih dari 0, ya kan? Karena fx selalu lebih dari 0 dan korespondensi satu-satu, maka fx memiliki inverse pada x elemen real di semua x-nya gitu kan. Oke, kita udah. Nah, sekarang kita bisa langsung aja nih ngeaplikasiin buat buat nemuin ininya, buat nemuin jawabannya. Jadi dalam hal ini kita itu nggak usah cari tahu dulu berapa nilai dari si inverse dari fx-nya, terus aja diturunin. Yang pertama kelamaan, dan kita karena kita udah punya toolnya, kita ada toolsnya, jadi kita nggak usah bikin ribet aja. Gitu. Jadi otomatis kan di sini itu kan kita pakai rumus saja f-1 y itu sama dengan 1/f(x). Kan udah simple. Jadi tadi again gradien dari turunan fungsi inverse itu sama dengan 1/, dari gradien fx-nya itu sendiri. Jadi kita anggap di sini itu turunan pertama itu sebagai gradien ya guys, untuk memudahkan aja. Nah, di sini kan kita udah jelas nih, udah ketemu, udah apa namanya, udah tahu fungsinya, jadi kita bisa langsung turunin aja. Dimana di sini fx itu kan sama dengan akar x plus 9. Kita bisa ganti jadi fx sama dengan x plus 9 pangkat setengah, ya kan? Lanjut kita turunin aja pakai power rule ya, atau aturan pangkat. Jadi hasilnya nanti setengah kali x plus 9 pangkat min setengah. Nanti fx sama dengan 1/2 akar x plus 9. Udah. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nih
nilai ini ke persamaan awal. Jadi ketika 1 per F fx-nya kan tadi kan berapa nih? 2 kali X plus 9. Nah, di sini X-nya berapa? X-nya kan kalau di soal kan ada nilainya 7 ya. Nah, di situ kita bisa langsung masukin aja. Oke, wait. Aku coba ganti ke sini. Dan ini 1/2 7 plus 9. Jadi nanti 2 akar 16. Jadinya nanti 1/2 kali 4 ya. Jadi nanti 1/8. Gitu. Jadi di sini bisa langsung aja dijawab. Ini 1/8. Oke. Catatan dari aku, selalu hati-hati ketika ngerjain. Karena kalau di rumusnya, itu kan dia kan pakai F-1 aksen Y, ya kan? Sama dengan 1/fx gitu kan. Nah, hati-hati X-nya jangan sampai masukin yang X yang ini ya, yang 4 ya. Karena di situ kan 4 itu sejatinya kan nilai Y sebenarnya. Nilai yang kita harus masukin di sini. Ini 4, otomatis yang di sini harus 7 dong. Karena di sini kan dan di titik 7,4. Itu. Jadi hati-hati aja jangan sampai ke gocek nanti. Selalu cek aja. Kalau untuk yang soal ini itu penting untuk melihat yang asalnya dulu. Jadi jangan sampai kita ngeganti tandanya dulu. Tuh. Jangan sampai ketuker. Karena jujur inverse gampang banget ketukernya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan buat untuk soal yang tadi atau untuk konsepnya? Oke, kelihatan masih aman ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ngomongin fungsi eksponen natural dan turunannya. Nah, kalau kita ngomongin fungsi eksponen itu kalau kita ngomongin naturalnya itu sebenarnya simply adalah fx sama dengan e pangkat x. Udah, itu aja, udah kelar gitu kan. Nah, kalau kita turunin, otomatis misal d dx fx, itu nanti otomatis hasilnya ya ex itu sendiri. Turunin sampai berapa kali pun, sampai 100 kali pun, hasilnya akan jadi, ya kita dapat turunan ke 100 dari X itu sama dengan E pangkat X. Pasti gitu. Nggak pernah berubah. Nah, terus di sini dari EX ini sendiri itu juga sebenarnya punya teman yang kita sebut sebagai ln. Di mana ln X itu sebenarnya sama aja kayak log E pangkat X. Sorry, log E X gitu. Jadi kebalikannya. Nah, kalau kita ngomongin sifat, itu sebenarnya kan kita kan tahu kan ya, ada banyak sifat yang sebenarnya kita bisa inget-inget lagi. Jadi misal kayak contoh buat E sendiri, misal kayak A kali X. Itu kan sebenarnya kan sama sama aja kayak E pangkat A kali X gitu kan. Nah, atau bisa juga A plus X. Itu kan sebenarnya sama aja kayak E kali A dikali E pangkat X gitu kan. Jadi rumus-rumus ini kuharap atau sorry sifat-sifat ini kuharap teman-teman udah pada bisa semua karena sebenarnya ya juga materi SMA juga. Kalau yang di sini kita fokusnya itu ke pengembangannya aja. Jadi semisal kita lihat yang di sini sifat E pangkat ln A kali A. Nah, selalu ingat bahwasanya ketika E ln sesuatu itu hasilnya akan menjadi sesuatu. Itu ya. Jadi berapapun hasilnya. Jadi misal kita punya lah, misal ln 3x kuadrat plus 5 per pi gitu misal. Ini nanti hasilnya ya 3x kuadrat plus ini pangkat sih. Gue bikin pangkat, jadi agak ribet. X kuadrat plus 5 per pi. Jadi selalu ingat pangkat ln sesuatu sama dengan sesuatu. Dan kebalikannya juga tadi, ketika ln pangkat sesuatu, ya itu hasilnya juga sesuatu. Nah, kenapa harus diingat ini? Karena semisal nanti dari teman-teman, nanti kita kan ada pengembangan yang teorema umum ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bingung, itu bisa langsung aja recall ke sini. Nanti gimana? Kita cek dulu. Oke, kita langsung ke contoh soal dulu aja. Nah, contoh soal ini, oh iya, tadi lupa buat ini ya, buat ln ya, turunan dari ln. Ingat aja pokoknya
ddx dari ln x itu adalah 1 per x. Kalau kita kembangin otomatis jatuhnya nanti ddx misal ln ux gitu ya, fungsi ux itu nanti hasilnya adalah 1 per ux kali u aksen x. Terus tadi kalau buat yang ex ya, perluasannya itu misal fx sama dengan u pangkat x, hasilnya nanti otomatis f turunannya itu jadi eux kali u aksen x gitu. Jadi ini mohon diperhatikan juga karena kayaknya sering keluar. Nah, oke, kita lanjut ke soal tadi. Nah, jadi kalau contoh soal nih, misal jika y sama dengan ln x kuadrat min 4, maka dy dx-nya berapa? Nah, kalau kayak gini otomatis kan kita bisa tulis tadi kan, perhatikan y sama dengan ln x kuadrat min 4. Kita turunin langsung. Tadi kan rumus kalau ln x itu kan dia kan 1 per x ya. Kalau semisal perluasan tinggal pakai yang ux. Jadi kita langsung aja y aksen atau dy dx sama dengan y aksen sama dengan 1 per ux-nya dulu kita masukin x kuadrat min 4 dikali turunan dari x kuadrat min 4 yaitu 2x. Kita rapin dikit jadi 2x per x kuadrat min 4. Kalau masih belum percaya hasilnya, kita apain? Kita integralin. Kalau misal ada waktu nih ya, misal waktu ujian nih, oh gabut lagi mau ngisi waktu, ya udahlah coba integralin, coba cek bener apa enggak. Kita cek ya. Nah, coba kita cek ini apakah benar menghasilkan ini. Nah, otomatis kan kita bisa tinggal kebalikannya turunan kan anti turunan, which is integral gitu kan. Integral dari 2x, x kuadrat min 4 dx. Nah, ini kan kita bisa pakai rumus substitusi ya. Jadi, kemarin udah dijelasin juga, jadi kita bisa pakai 2x min 4 sebagai u-nya, jadi x kuadrat min 4, du sama dengan 2x, ya kan? Nah, du sama dengan 2x dx. Jadi ini 2x dx kita bisa ganti ya kan menjadi du. Jadi akar du per u. Tuh. Jadi nanti ini sama dengan integral dari 1 per u itu adalah ln u ya kan? Plus c. Jadi ln u-nya tadi berapa? X kuadrat min 4. Sama? Sama. Jadi jawaban kita benar. Itu buat verifikasi aja ya guys. Kalau semisal nggak ada waktu nggak usah. Kalau semisal udah yakin sama jawabannya itu boleh banget. Dan kalau operasinya tuh ribet, ya sebaiknya nggak usah dibalik lah. Bakal bakal nyita waktu banget. Tadi catatanku kalau ada waktu aja. Oke, nah lanjut. Nah sekarang setelah kita ngomongin ln x tadi sama pangkat x, BTW ini ada yang ditanyain dulu nggak buat turunannya dulu kira-kira? Oke, gua anggap aman dulu ya. Jadi, nah sekarang kita lanjut ke eksponen umum. Tadi kan kita ngomongin yang natural, kita ngomongin yang asik lah. Nah sekarang kita ngomongin yang umum. Nah sekarang kita recall lagi yang tadi. Tadi kan ketika pangkat ln sesuatu, itu kan hasilnya kan sesuatu. Sekarang misal nih sesuatunya aku bikin pangkat ln a pangkat x. Otomatis kan hasilnya kan pangkat a pangkat x-nya itu sendiri dong. Nah, dari sifat ini itu kita bisa tahu nilai turunan dari a pangkat x itu sendiri. Jadi ketika kita turunin d dx a pangkat x, itu kan bisa kita tulis sebagai d dx kali ln a pangkat x. Ya kan? Nah, jadi nanti d dx kita pakai sifat logaritma ya. Jadi nanti dapatnya kali pangkat A
sorry, pangkat X ln A. Ya kan, X-nya turun. Nah, dari sini kan kita udah dapet nih. Kita udah dapet sifat yang tadi. Kalau kita masih ingat yang ddx E pangkat U X. Tadi kan hasilnya kan kalau gini kan hasilnya kan E U pangkat X dikali U aksen X. Jadi kalau yang ddx E pangkat X ln A itu kan kita bisa turunin jadi E pangkat UX, UX-nya tetap X ln A. X ln A dikali sama X. Wait. Untripen. Dikali ln A. Nah, ini kan E pangkat X ln A-nya ini kan sebenarnya kan sama dengan AX ya. Ini kan sama dengan AX, jadi nanti turunan dari ddx A pangkat X itu hasilnya adalah A kali A pangkat X ln A. Gitu. Itu untuk penurunan rumusnya. Kalau misalnya saranku aja sebenarnya jujur hafalin aja. Soalnya karena apa? Karena biasanya buat soal-soal kayak gini tuh keluarnya tuh kan di bagian A biasanya. Jarang keluar di bagian B. Biasanya kalau di bagian B kan soal cerita ya. Jadi kalau mau dihafalin, sok dihafalin aja. Kalau misal nggak belum apa namanya tiba-tiba lupa, recount aja dari yang rumus awal. Jadi kalau mau ku tegesin lagi, tadi kan dari X dari ini kan dari E pangkat X ln A. Kalau mau cara mudahnya juga itu bayangin aja ln A-nya 3 lah. Itu kan kita aja bisa katakan ddx E pangkat 3x gitu kan, di mana ln A-nya itu 3. Ini kan kalau kita turunin kan langsung straightforward aja ya, jadi 3E pangkat 3x gitu. Nah, otomatis di sini kan kita bisa katakan bahwasanya 3 ini tadi kan ln A. E pangkat, sorry, E pangkat 3x kan sama dengan A. Itu bisa juga kayak gitu. Ini permisalan banget sih. Tapi the whole point is, di sini tuh ln A-nya itu berperan sebagai konstan. Itu enaknya dari sisi eh, penarikan logaritma dan penarikan eksponensial itu sendiri. Nah, terus kalau misal diintegralin, nah diintegralin juga hasilnya juga sama. Jadi integral integral dari a pangkat x dx itu sama dengan 1/ln A kali ax plus c. Nah, caranya gimana? Ya kurang lebih sama juga. Jadi bayangin kita integral dari e pangkat x ln A gitu kan, dx. Nah, ini kan sama aja kayak kita punya tadi yang pangkat 3x ini aja. Kita bayangin itu aja. Jadi otomatis kan nanti hasilnya kan 1/ln A kali A pangkat X. Tuh. Itu untuk penyelesaiannya atau untuk cara apa ya bilangnya ya. Ya intinya cara ininya lah, cara buat muter-muterin rumusnya aja. Tuh. Oke, terus kalau logaritma selalu ingat kita selalu punya sifat yang ini ya. Jadi ketika kita punya log AX itu kita bisa pakai log BX per log BA. Jadi yang atas ini tuh yang bilangan gedenya, kalau yang bawah itu yang kecilnya. Jadi biasanya kan kalau di sekolah juga kan kita seringnya pakainya kan kayak A log X gitu kan. Ya nanti sifatnya sama juga. Jadi A log X itu nanti jadinya adalah log B. Log BX per log BA. Nah, log B-nya ini itu kan dia kan bisa sembarang angka ya. Jadi B-nya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bebas. Teman-teman bisa pakai apapun, bisa pakai log 10 juga, itu boleh. Tapi kan kita kan udah punya logaritma natural nih. Kenapa kita nggak pakai E aja? Jadi kita ganti log B-nya itu kita jadiin sebagai ln. Jadi nanti ln X per ln A. Jadi nanti ketika kita nurunin logaritma sendiri, ddx dari log AX itu nanti kan sama aja kayak ddx dari ln X per ln A.
Kita tahu dong, ln A di sini kan dia kan konstan. Jadi kita bisa keluarin. Jadi 1 per ln A ddx dari ln X. Ln X turunannya apa? 1 per X. Ini nanti hasilnya 1 per ln A, 1 per X. Itu. Kita sambungin, jadi nanti 1 per X ln A. Itu cara untuk penemuan rumusnya. Oke, kita lanjut aja ke contoh soal. Again, soal-soal biasa, soal-soal transcendent itu biasanya umumnya di soal-soal yang berpoin kecil. Hopefully, kalau untuk yang sifat-sifat ya. Kalau yang buat yang diferensial nanti bakalan kita bahas di latihan soal. Jadi buat untuk yang buat yang nomor A, jika 2A sama dengan 3 dan 2B sama dengan 6, maka nilai dari 2 pangkat 2A min B sama dengan, nah, dari soal ini itu kan sebenarnya kita bisa breakdown dulu ya. 2 pangkat 2A min B. Otomatis kalau kita pecah, kalau kita ingat dari sifat eksponensial, itu kan ini bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 2A per 2B. Ya kan? Karena kan negatif di pangkat itu sama dengan pembagian di nilai nyata atau di operasi nyata. Nah, jadi di sini apakah kita bisa tulis ulang lagi? Bisa. Kita pisahin 2A sama 2-nya. Jadi kayak 2A, 2 pangkat A, 2. Gitu kan? Per 2 pangkat B. 2 pangkat A itu kan 3. 3 kuadrat per 2B-nya 6. Jadi nanti hasilnya 9 per 6. Kita sederhanain bolehlah 3 per 2. Dan nemu. Nah lanjut. Yang B itu kan 2 ke 1 dari 2 pangkat X. Nah ini kita bisa langsung nih pakai yang rumus tadi. Jadi rumusnya kan kita bisa pakai yang 1 per ln A, A kali X. Jadi nanti kita tulis dulu aja 2X. Atau rumusnya aja deh. AX dx itu kan sama dengan 1 per ln A pangkat X plus C. Kita masukin aja dulu integral pastinya. Di mana di situ 2 pangkat X dx. Otomatis hasilnya jadi 1 per ln 2 A pangkat X ditinjau dari 2 ke 1. Oh sorry, bukan A. 2. Aduh, ya ampun. Nah, di sini kita bisa langsung aja tulis. Jadi nanti kan 1 per ln 2 2 pangkat 2 dikurangi 1 per ln 2 2 pangkat 1. Nanti di sini 4 per ln 2 dikurangi 2 per ln 2. Which is hasilnya nanti 2 per ln 2. Kira-kira bisa disederhanain lagi nggak ini? Ada yang mau ngasih pendapat? Oke, maybe we leave it as it is aja. Jadi 2 ln 2. Karena ini sifatnya juga udah nilai juga. Oke, nah lanjut sekarang contoh soal berikutnya. Jadi tetap kita ngomongin turunan lagi ya. Jadi jika dua, sebentar. Oke, jadi kalau untuk yang soal nomor 2 ya, jika Yx sama dengan E pangkat 2X plus ln X plus 1, tentukan Y aksen dari atau turunan pertama dari dan nilainya X-nya sama dengan 1. Oke, di sini otomatis kita kan bisa langsung aja ya. Jadi perhatikan Yx itu sama dengan E pangkat 2X plus ln X plus 1. Otomatis dengan menggunakan sifat yang tadi, mungkin aku tulis lagi aja ya. Dx E pangkat Ux itu sama dengan E pangkat Ux
U aksen X. Kalau DDX ln UX itu hasilnya 1/UX U aksen X. Nah, di sini kita bisa pakai rumus ini, jadinya nanti Y aksen X itu kan sama aja kayak E pangkat 2X, turunan dari 2X itu adalah 2, ya kan? Plus ln X plus 1, jadi otomatis 1/X plus 1 dikali turunan dari X plus 1, itu hasilnya adalah 1. Gak usah ditulis, sebenarnya nggak apa-apa sih. Dan untuk biar lancar ya sebenarnya banyak latihan aja. Di sini kita bisa rapiin dikit, 2E pangkat 2X plus 1/X plus 1 untuk Y aksen X. Sehingga kalau misalnya X-nya sama dengan 1, kita bisa langsung masukin aja. 2E pangkat 2 kali 1 plus 1/1 plus 1. Jadi hasilnya 2E kuadrat plus setengah. Mau dijadiin pecahan full silahkan. Ini ku leave it as it is saja. Oke, dari soal ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin bisa kita lanjut ya. Jadi tadi kan udah nih, kita kan udah belajar buat inverse dan lain sebagainya. Intinya inverse natural, habis itu tadi ada inverse umum dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke persamaan diferensial. Nah, ini sebenarnya harusnya udah kita review dikit aja. Jadi intinya kalau untuk yang persamaan diferensial di sini, itu intinya semuanya yang berhubungan dengan nilai dy dx sama dengan berapa. Itu kita katakan sebagai persamaan diferensial. Jadi ketika dy dx sama dengan suatu fx atau sebuah kurva, ya kita biasanya kita bilang sebuah kurva, itu adalah kita sebut sebagai persamaan diferensial. Nah, ini contoh, ini kita review dikit aja yang masih belum aneh-aneh. Jadi perhatikan di sini kita punya dy dx sama dengan 10x pangkat 4 per 3y kuadrat. Di sini pertanyaannya tentukan fungsi umum atau penyelesaian umum. Nah, cara paling gampang adalah kita kali silangkan aja. Jadi otomatis yang dy itu kita kelompokin sama y, yang dx itu kita kelompokin sama yang x. Jadi gimana? Jadi kalau dari sini itu kita bisa kali silang aja. Jadi nanti 3y kuadrat dy sama dengan 10x pangkat 4 dx, ya kan? Y ngumpul sama dy, x ngumpul sama dx. Habis itu diapain? Nggak mungkin dianggurin doang dong, berarti kita integralin. Ketika kita integralin, nanti hasilnya adalah kita keluarin dulu mungkin ya variabel konstannya biar lebih gampang aja. Jadi nanti 3y kuadrat dy sama dengan 10 pangkat x pangkat 4 x. Pakai power rule, jadi nantinya jadinya 3 kali y pangkat 3 per 3 plus c1 sama dengan 10 x pangkat 5 per 5 plus c2. Sebenarnya apakah harus ditulis C1, C2-nya ini sebenarnya nggak usah. Jadi for the sake of practicality ya, biar praktis aja kita nggak usah tulis dulu. Itu cara cepatnya. Nah, ini kita bisa coret ya yang 3. Jadi nanti Y pangkat 3 sama dengan 10 bagi 5 ini masih bisa. Hasilnya 2. Jadi nanti 2x pangkat 5. Jadi nanti Y sama dengan akar pangkat 3 dari 2x pangkat 2 pangkat x pangkat 5 plus C. Jadi nulis plus C-nya itu pas ini ya, pas sebelum dipangkatin 3. Kenapa? Karena nanti di situ berhubungan sama nilai X-nya itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau boleh kurevisi lagi perkataanku, itu di situ sebenarnya bisa kita tulis plus C-nya mulai dari sini. Ketika dia udah netral.
gampangnya udah kita sederhanain, itu nanti jadi plus C-nya kita tambahin aja. Jadi nanti Y sama dengan akar pangkat 3 dari 2X pangkat 5 plus C. Lanjut. Di sini kita kan tahu ketika Y sama dengan 1, oh sorry, ketika X sama dengan 1, nilai Y-nya itu kan sama dengan 1. Sehingga kita bisa masukin nih di sini. Kita bisa masukin dari persamaan Y sama dengan akar pangkat 3, 2X pangkat 5 plus C. Itu kan kita bisa tulis Y-nya sebagai 1. Akar pangkat 3 dari 2 kali 1 plus C. Jadi otomatis nanti 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 plus C. Kita pangkatin 3 semuanya. Jadi kita pangkatin 3. Nanti ini 1 pangkat 3 sama dengan 2 plus C. 1 pangkat 3 kan 1, 2 plus C. Jadi nanti C sama dengan min 1. Jadi nanti solusi khususnya didapat solusi khusus Y sama dengan akar pangkat 3 dari 2X pangkat 5 min 1. Itu untuk bentuk penyelesaiannya. Oke. Dari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin kita bisa lanjut ya. Jadi sekarang kita ngomongin yang sifatnya itu gimana kalau semisal kalau yang di soal yang sebelumnya itu kan dia kan Y-nya di bawah nih. Kalau Y-nya di bawah kan kayak ya udah asik aja gitu kan. Jadi tinggal dikelompokin jatuhnya nanti ya jadi bilangan biasa. Gimana kalau semisal kita konteksnya ketika dia itu punya nilai yang di atas atau jadi pembilang. Jadi kayak contoh misal dy dx sama dengan y per x. Gimana cara nyelesainnya? Nyelesainnya juga sama sebenarnya. Jadi nyelesainnya itu kita tinggal kelompokin dulu yang pertama. Jadi nanti 1 per dy, sorry, 1 per y dy itu sama dengan 1 per x dx. Ya kan, kita kelompokin satu-satu. Nah, habis itu kita apain? Kita integralin kedua sisinya. Sama kayak yang tadi. Hasilnya adalah perbedaannya. Kita sekarang punya integral yang akan menghasilkan logaritma natural. Jadi hasilnya nanti 1 per y diintegralin jadi ln y. Yang ini jadi ln x. Nah, kita kan tadi ingat ya, ln y itu kan sebenarnya kan log e y, ya kan? Jadi otomatis kita bisa tulis log e y sama dengan ln x. Jadi nanti E pangkat ln x itu sama dengan Y. Gitu. Oke. Dari sini intinya kalau udah mulai dari persamaan ini mulai agak yaki aja ya. Jadi paling kita harus tahu juga di mana ketika kita ngomongin ketika kita ngomongin persamaan diferensial itu ada yang namanya pertumbuhan dan juga peluruhan. Dia didapat dari mana? Didapat dari pengertian bahwasannya ketika kita punya E pangkat X, itu kan otomatis hasilnya itu kan kalau bikin grafik kan kayak gini ya, seret gitu. Kayak naiknya itu ya nilai eksponen natural lah. Ketika kita punya E pangkat X, sorry, E pangkat min X yang kita dapatkan adalah kurang lebih peluruhan. Nah, dari sini tuh kita bisa kembangin tuh. Jadi instead of pangkat X itu kita bisa ubah sebagai K kali T atau min K kali T di sini. Contoh soalnya, kita bisa lihat di sini. Diketahui populasi penduduk di negara A setelah T tahun memenuhi persamaan YT sama dengan AE K pangkat T, AE pangkat KT. Di sini kan udah kelihatan ya persamaannya. Jadi kita nggak perlu nurunin lagi. Biasanya kan kalau dosen kan kadang harus diturunin dulu kan. Jadi kayak oh iya kita harus tahu bahwasannya em, nanti DY dt
itu nanti sama dengan fx-nya. Terus nanti intinya hasilnya bakalan jadi kayak gini. A pangkat EKT. Di mana A di sini tuh konstan ya. Itu. Nah, di sini cara penyelesaiannya gimana? Kita baca soalnya dulu. Jadi berdasarkan data statistik jumlah penduduk negara tersebut pada tahun 2003 dan tahun 2023 berturut-turut adalah 2 juta dan 6 juta. Prediksikan pada tahun keberapa setelah tahun 2023 populasi penduduk negara A menjadi sebanyak 10 juta jiwa. Nah, di sini itu sebenarnya kan ini sebenarnya udah soal tipe tipe pertengahan ya sebenarnya. Jadi penjelasannya sih nggak terlalu ribet-ribet, nggak apa-apa. Jadi di sini kan kita bisa pakai yang pertama permisalan. Karena apa? Di sini kan ada 2003 dan tahun 2023. Daripada kita masukin T-nya sebagai tahun 2003 itu kan kayak aduh ribet kan gitu kan. Jadi kita bisa tulis anggap tahun 2003 sebagai T0. Di mana pada saat T0, jumlah penduduknya itu adalah 2 juta jiwa. Apakah kita harus tulis 2 juta dengan 06 di belakangnya? Nggak usah. Gimana cara biar nggak usah? Kita anggap lagi. Jadi kita anggap fungsi YT menggambarkan jumlah populasi dalam juta. Nah, dah. Udah nih, nggak bisa didebat lagi nih. Apa namanya? Kita udah kasih definisi. Nah, di sini anggap tahun 2003 sebagai T0. Jadi T0 sama dengan 2. Nah, jadi kalau misalnya tahun 2023 otomatis jadinya adalah T20 karena kan selisihnya 20 ya. Di mana T20 itu sama dengan 6. Oke. Udah tahu gini, kita tinggal masukin ke rumus atau masukin ke fungsi. Jadi saat T sama dengan 0, YT sama dengan 2. Berarti nanti kita tulis lagi aja, YT sama dengan A kali EKT. YT-nya tadi 6. AE pangkat K, T-nya kan 0. Jadi nanti 6 sama dengan AE pangkat 0. Kita tahu bahwasanya E pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi nanti A sama dengan 6. Nah, kita dapat nilai A. Sekarang kita cari nilai K. Cara cari nilai K, kita pakai yang petunjuk kedua. Saat T sama dengan 20, YT sama dengan 6. Berarti nanti Y20 atau kita langsung tulis saja ya. YT-nya 6 sama dengan A-nya tadi udah ketemu. Oh, wait, wait. Salah tulis. YT yang di 0 tadi kan 2 ya. Masya Allah. Oke, kita masukin lanjut. Aduh, sorry. 6 sama dengan 2 kali E pangkat K kali T-nya tadi kan. T-nya adalah 20. Nah, kita bisa sederhanain lagi. Ini 2 kita bisa pindah jadi 3 sama dengan E pangkat 20K. Di sini kita lakukan apa? Kita lakukan penarikan logaritma buat mengetahui nilai K. Gimana? Kita kalikan semuanya dengan ln. Jadi nanti ln 3 sama dengan ln E pangkat 20K. 20K-nya turun kan tadi dari sifat awal. Jadi ln 3 sama dengan 20K. Berarti K sama dengan ln 3 per 20. Jadi kita bisa dapat solusi umumnya di YT sama dengan 2 kali E pangkat ln 3 per 20 T. Udah kita dapat nih. Pertanyaan tadi kan ketika pada waktu keberapa setelah tahun 2003 populasi penduduk A itu menjadi 10 juta jiwa. Otomatis kan ditanyain T berapa ketika YT-nya itu sama dengan 10.
Ya udah, masukin aja. Yang otomatis kan 10 sama dengan 2E pangkat ln 3 per 20T. 10, 2 bisa pindah ke 10, jadi nanti 10 per 2, ya kan? Di 10 per 2, ini udah mulai kekurangan tempat nih. E ln 3 per 20T, ini kan hasilnya 5, E ln 3 per 20T. Kita penarikan logaritma, hasilnya nanti ln 5, ln E pangkat ln 3 per 20T, hasilnya nanti otomatis ln 5 sama dengan ln 3 per 20T, ya kan? Jadi otomatis 20 ln 5 per ln 3 itu sama dengan T. Jadi nanti kurang lebih setelah setelah 20 ln 5 per ln 3 tahun, jumlah penduduknya akan menjadi 10 juta jiwa. Apakah ini ada hasilnya? Hasilnya nggak bakalan bulat yang jelas. Jadi kalau semisal hasilnya itu udah kayak gini, ya leave it as it is aja. Nggak usah dipaksain. Saya kalau nggak salah ini hasilnya koma-komaan juga. Dari yang ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjutkan aja. Kalau nggak ada pertanyaan. Nah, selain itu, ada juga nanti selain dari pertumbuhan sama peluruhan, itu juga ada yang hukum pendinginan Newton. Paling untuk catatan aja di sini ya, ini sebenarnya juga jarang keluar. Jadi hukum pendinginan Newton itu rumusnya, perubahan temperatur itu sama dengan konstan dikali temperatur, dikali temperatur, temperatur yang nantinya ya, dikurangi dari temperatur 1, di mana T1 di sini adalah temperatur lingkungan sekitar. Kalau kita coba selesaiin ya, ini persamaan diferensialnya, itu kan kita bisa kelompokkan jadi T sama T, jadi nanti 1 per T min T1 dt sama dengan K dt, gitu kan. Nah, kita integralin kedua sisi, di mana di sini kan K ini kan sebenarnya konstan ya, jadi ini kayak angka lah. Jadi nanti kita bisa kita bisa integralin yang T, yang 1 per T min T1 itu ln T min T1 sama dengan KT. Gitu. Nah, nanti otomatis kenapa dia KT? Karena di sini kan dia diintegralin in terms of atau secara dt gitu kan. Nah, ini kita bisa sederhanain lagi. Ln ini sama aja kayak log E. Ini BTW, sorry ya guys kalau aku selalu pakai log E gitu supaya jujur aku kadang sering kekecoh juga sama ln. Jadi mending ku jadiin log E aja biar lebih gampang. T min T1. Kalau teman-teman bisa langsung langsung tulis, sip, top top banget tuh sumpah. KT di mana nanti otomatis E pangkat KT itu sama dengan T min T1 sehingga nanti T itu memenuhi T1 plus E KT. Ini untuk perumusannya. Nah, sekarang kita lanjut aja karena soalnya jarang. Kita skip aja dulu. Sekarang kita ngomongin ke faktor integrasi. Nah, faktor integrasi ini sebenarnya juga bagian dari persamaan diferensial satu ya, di mana ketika kita punya sebuah bentuk Y aksen, atau bisa aja nanti di soal ditulis DY dx, ditambah sebuah fungsi kali Y sama dengan sebuah fungsi lain atau Qx di sini, maka nilai penyelesaiannya itu bisa kita cari menggunakan faktor integrasi. Nah, contoh soalnya ini kita hmm, coba kita pakai contoh mudah aja deh ya. Misal kita punya Y aksen plus
2Y sama dengan misal 3X atau E pangkat X. Nah, ini aja. Nah, kalau dari sini, itu cara kita mengidentifikasi mana PX, mana QX, itu sebenarnya gampang aja. Pokoknya yang nempel sama Y, itu selalu jadi PX. Jadi yang nempel, itu selalu jadi PX. Terus yang nggak ada Y-nya, itu kita jadiin sebagai QX. Ini sendirian atau jomblo lah, kita omongin lah. Jadi dia nggak ngereket atau nggak lengket sama si Y-nya. Jadi semisal aku punya fungsi, misal kita misal punya fungsinya 3xy min 3y. Berarti nanti kita tinggal faktorin aja jadi y 3x min 1. Udah jadi kan? Jadi nanti px-nya yang ini. Contohnya kayak gitu. Jadi kalau dalam kasus ini, kalau contoh soal kita, itu kan px-nya kan otomatis yang dua ini kan. Ini px. Yang jomblo adalah si e pangkat x. Jadi ini kita sebut sebagai qx. Udah, dari situ kita bisa cari faktor integrasinya. Di mana faktor integrasi itu kan rumusnya e pangkat integral dari p x dx. Nah, di sini karena px-nya itu 2, otomatis nilai dari fi-nya itu kan sama dengan e integral dari 2 dx. Yang hasilnya adalah e pangkat 2x. Nggak usah pakai plus c dalam hal ini ya. Itu buat catatan. Jadi tanpa plus c. Jadi e pangkat 2x udah dapet. Nah, di situ setelah itu langkah yang kedua adalah bentar, ini langkah pertama. Langkah kedua itu kita kalikan semuanya dengan faktor integrasi. Jadi y aksen plus 2y sama dengan e pangkat x itu kita kalikan semuanya dengan e pangkat 2x. Ya, itu caranya. Jadi nanti di sini kita bisa dapat e pangkat 2 sorry. Astagfirullah. Y aksen e pangkat 2x plus 2y e pangkat 2x sama dengan e pangkat x sama 2x, nanti jadinya sesuai dengan sifat jadinya nanti 3x. Oke, dari sini udah kayak kelihatan nggak sih sebenarnya kalau yang sebelah sini ini kan sebenarnya kan kayak hasil ini ya, hasil turunan yang perkalian. Jadi em, hasil cara perkalian turunan, which lead us, yang membuat kita bisa di langkah ketiga kita sederhanakan. Gimana caranya sederhanakannya? Kita lihat di sini kan y aksen e pangkat 2x plus 2y pangkat 2x. Itu kan sama aja kayak ini tuh kayak turunan dari e pangkat 2x kali y. Ya enggak? Jadi e pangkat 2x kali y itu kalau kita turunin nanti kan jatuhnya kan y aksen atau dy dx kali e pangkat 2x plus 2y e 2 pangkat 2x gitu kan. Jadi intinya semua yang ada di sini, semua ada yang di dalam ddx itu adalah gabungan dari fi atau faktor integrasi dan juga y-nya itu sendiri. Udah, itu pasti kayak gitu. Nggak mungkin nggak. Kalau enggak berarti dari integralnya ada yang salah. Itu. Jadi di sini kita udah tahu ya fi kali y nanti sama dengan e pangkat 3x. Nah, di sini kita baru bisa integralin kedua sisi. Bentar, belum. Never mind. Jadi di sini kita bisa kelompokin D dari E pangkat 2X kali Y itu sama dengan E3X dx. Kita integralin keduanya, jadinya nanti E pangkat 2X kali Y karena
anti turunan dari turunan adalah fungsi itu sendiri, sama dengan E pangkat 3X, kita langsungan aja ya. Sepertiga E pangkat 3X. Hmm, terus abis itu plus C. Di sini jadi otomatis nanti Y-nya itu sama dengan sepertiga E pangkat 3X plus C per E pangkat 2X. Udah, kayak gini. Ini rumus, ini untuk caranya. Sekarang kita coba soal tipe C. Kalau nggak salahnya tahun, tahun berapa ya? Lupa deh. 24 atau 23. Nah, di sini diberikan bersama diferensial 2x plus 1 dy dx plus y sama dengan akar 2x plus 1 cos x dengan x lebih dari 0. Nah, di sini ini kan sebenarnya kan kalau dari sini kita bisa kita bisa langsungan aja ya. Yang soal A, tuliskan persamaan di atas dalam bentuk dy dx plus pxy sama dengan qx. Kita kan niatnya nih, otomatis kan harus memindahkan 2x plus 1 ini sehingga dy dx-nya tuh rapih gitu. Oke, jadi kita bisa langsung aja. Jadi perhatikan 2x plus 1 dy dx plus y sama dengan akar 2x plus 1 cos x. Agar dapat terbentuk. Ini coba aku tipisin aja deh. Terbentuk dy dx plus px plus y sama dengan qx. Maka kita bisa tukar dulu ya. Jadi kita bisa pakai langsung modifikasi aja. Jadi 2x plus 1 dy dx sama dengan akar dari 2x plus 1 cos x min y. Otomatis dy dx sama dengan akar 2x plus 1 cos x per 2x plus 1 min y 2x plus 1. Nah, kita udah dapat penyelesaiannya. Nah, sekarang kita balikin lagi ke bentuk awal. Jadi nanti maka dy dx, y-nya kita pindahin jadi plus y 2x plus 1 sama dengan, ini kan bisa kita sederhanain ya, yang ini. Kita sederhanain dulu aja. Jadi 2x plus 1 di akar itu sama aja kayak 2x plus 1 pangkat setengah per 2x plus 1 pangkat 1 gitu kan. Otomatis setengah setengah min setengah min 1 itu sama dengan min setengah. Jadi ini sama aja kayak 1 per 2x plus 1 pangkat setengah. Atau 1 per akar 2x plus 1. Kita combine sama cos x, jadi nanti hasilnya cos x per akar 2x plus 1. Gitu. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah kita dapatkan, ini kan kita udah dapatkan kan, jadi kita bisa tulis, maka eh, maka bentuk memenuhi px-nya itu sama dengan 1 per 2x plus 1 dan qx itu sama dengan cos x per akar 2x plus 1. Udah dari situ, lanjut. Soal yang B. Tentukan faktor penintegralan pada bagian A. Nah, di sini kan kita udah kelihatan nih, yang nempel sama Y kan tadi 1 per 2x plus 1. Jadi kita bisa tentukan nilai faktor integritas, faktor integrasi dari persamaan pada A, pada poin A gitu ya, memenuhi IF
itu sama dengan E pangkat EX dx. Sehingga nanti E pangkat dari 1/2x plus 1 dx. Nah, sekarang kita fokus aja di sini. Kita fokusin di sini sendiri. Tutut. Nah, di integral dari 1/2x plus 1 dx. Ini sebenarnya kan kita bisa pakai langsung ln ya. Tapi biar nggak kegocek, kita coba jadiin U aja. Jadi U sama dengan 2x plus 1. Jadi nanti DU sama dengan 2 dx. Ya kan? Nah, otomatis nanti DU/2 sama dengan dx. Kita masukin di sini. Jadi otomatis nanti integral dari 1/U DU/2. Itu kan. Kita pisahin. Jadi nanti 1/2 kali 1/U DU. Kita keluarin setengahnya, jadi nanti setengah akar dari 1/U DU. Jadi nanti didapatkan U-nya kan integral dari 1/U kan ln U ya. Jadi nanti setengah ln. Jadi kita tarik lagi di sini. Nanti pangkat dari setengah ln U-nya tadi kan 2x plus 1. Nah, di sini ini kan sebenarnya bisa kita sederhanain lagi ya. Jadi kita sederhanain lagi, itu jadinya E pangkat ln 2x plus 1 pangkat setengah. Ingat, tadi kan rumusnya ketika E ln sesuatu, itu kan sama dengan sesuatu. Jadi sama aja ini kayak E pangkat ln 2x plus 1 pangkat setengah itu sama aja kayak 2x plus 1 pangkat setengah. Atau akar dari 2x plus 1. Oke, sip. Kita udah dapat nilai B. Sekarang kita langsung ke C. Tentukan solusi umum. Nah, solusi umumnya tadi gunain cara yang metode yang sorry, prosedur yang ketiga jadi ya. Kedua. Jadi kita kalikan semuanya. Jadi yang C, kita langsungan aja ya untuk menghemat waktu. Jadi nantinya kita punya dy dx plus berapa tadi? 1/2x plus 1y sama dengan akar 2x plus 1 cos x. Oh, sorry. Nah. Salah. Ini harusnya dipindah. Ini. Nah, ini kita kalikan dengan faktor integrasi ya. Hasilnya adalah dy dx-nya. Jadi nanti akar 2x plus 1 dy dx plus dikaliin. Jadi nanti akar 2x plus 1/2x plus 1y sama dengan, ini kita bisa coret jadi nanti jadi cos x doang. Nah, yang ini itu kan sama, yang sebelah kiri kan sama aja kayak dy dx kali 2 akar dari 2x plus 1y. Tadi if kali y. Yang ini sama dengan cos x. Kita kelompokin jadi nanti, sorry, d dx. Intinya d 2x plus 1y sama dengan cos dx. Astagfirullah, ddx. Kita integralin. Yang ini jadi 2x. Y pangkat 2x plus 1 sama dengan akar dari, integral dari cos itu adalah min sin. Jangan sampai kebalik. Jadi nanti kita bisa tulis di situ. Jadinya adalah, oh sorry, integral dari cos itu sin. Bukan integral dari sin. Astagfirullah. Ya ampun. Sorry guys. Oke, dari sini udah kelihatan ya. Terus nanti di sini sin x plus c jatuhnya solusi umumnya. Sehingga didapat solusi umum
itu di Y sama dengan sin X plus C per akar 2X plus 1. Oke, lanjut. Yang D, tentukan solusi khusus yang memenuhi Y0 sama dengan 5. Jadi, ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 5. Berarti kan. Ya udah deh, kita masukin aja di persamaan. Jadi, Y sama dengan sin X plus C per akar 2X plus 1. Y-nya 5. Sin X-nya 0. Plus C akar 2 pangkat 00. Jadi, di sini langsung 1. Ya, nanti 5 sama dengan sin 00. Jadi nanti C per 1. Jadi C sama dengan 5. Sehingga didapat solusi khususnya adalah Y sama dengan sin X plus 5 per akar 2X plus 1. Udah, kayak gitu. Oke, dari soal ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira? Paling kalau untuk catatan aja ya, kita selalu harus ingat bahwasanya untuk yang faktor integrasi sendiri, untuk penambahan plus C-nya, itu ketika di sebelum ini ya, di sebelum Y aslinya tuh muncul. Jadi ketika kita udah integralin, itu kita langsung plus C-in. Jadi jangan sampai nanti nulis plus C-nya, misal ini kita belum tulis nih, misal plus C-nya. Terus nanti kita udah dapat hasilnya, itu kita baru kayak Y sama dengan sin X per akar 2X plus 1 plus C. Jangan kayak gitu. Jadi plus C-nya itu ditaruh di sebelum hasil akhir. Oke, dari sini kita bisa lanjut ke inverse trigonometry. Nah, kita kan tadi kan ingat ya, kalau semisal untuk sebuah inverse itu kan kita harus memenuhi yang namanya horizontal line test atau tes horizontal. Coba kalau yang sin X dulu deh. Sin X kan kalau kita kasih tes horizontal itu kan kayak langsung banyak nih hasilnya nih. Ini kayak ada 1, 2, 3 gitu kan. Nah, apakah kita masih bisa dapat inverse dari situ? Sebenarnya bisa, tapi dengan cara yang dalam tanda kutip curang. Jadi, instead of kita memperhatikan semua domain, kita hanya memperhatikan di beberapa domain atau kita biasa sebut sebagai domain batas, domain yang terbatas atau restricted domain. Sehingga di situ ketika kita lakuin horizontal line test, itu nilainya itu masih terkorespondensi satu-satu gitu. Jadi simpelnya kalau untuk fungsi sin X itu ketika kita jadiin inverse atau jadinya nanti kan F min 1 inverse itu kan nanti jadinya kan arc sin X atau sin min 1 X itu dia otomatis domainnya berubah. Jadi yang awalnya nih yang Y sin X itu kan nanti kan daerah domainnya itu kan X elemen real dan RF-nya itu kan di min 1 sampai 1 gitu kan. Atau kita tulis sebagai ini 1,1. Nanti kalau dijadiin inverse atau dijadiin sin min 1X, maka DF-nya ini berubah. DF-nya tuh dari min 1 ke 1 dibalik ya. Nah, range-nya itu kita nggak pakai yang range buat yang awal, tapi kita constrict dulu. Jadi kita constrict umumnya tuh di antara min pi per 2 hingga pi per 2. Jadi nanti kurang lebih bentuk fungsinya tuh kayak gini. Jadi kayak daerah range-nya itu di min pi per 2. Terus di sini pi per 2. Yang di pi per 2 nanti hasilnya min 1. Yang di sini hasilnya 1. Ini nanti hasilnya kurang lebih kayak gini. Seret. Ini hasil inverse-nya kayak gini. Kurang lebih.
Terus, again, kalau yang cos X, itu umumnya, itu kita pakai yang dari 0 ke pi. Jadi langsungan aja. Cos min 1 X itu nanti DF-nya itu tetap sama. Jadi di min 1 hingga 1. Wes. Terus nanti RF-nya itu di constricted domain, jadi di antara 0 sampai pi. Jadi nanti kalau kita gambarin, ketika 0 dia, sorry, ketika dia hasilnya 0, itu dia di min 1. Jadi, wait, min 1 di sini, em, jadi nanti kurang lebih didapatkannya untuk sin inverse itu di min 1 itu nanti di pi, dan nanti 1 itu di 0, jadinya kayak wih. Itu untuk yang cos. Habis itu kalau yang tan, otomatis kan nanti kita tinggal balik aja ya sebenarnya ya. Jadi di sini dia malah udah dapat constricted domain sebenarnya. Jadi constricted domainnya itu di antara min pi per 2 hingga pi per 2. Itu kan dibatasinya dengan, tapi hasilnya itu bisa elemen X elemen real. Dimana nanti ketika kita bikin inverse-nya itu, wait, sorry. Bukan E pangkat, bukan E pangkat elemen real ya berarti ya. Eh, wait. Kebalik. Wait. Ini kan kalau misalnya kita balikan nanti jadinya kan gini ya. Wait. Seret. Nah, gini. Otomatis DF-nya itu X elemen real. Maaf, kebalik. Dan RF-nya itu di min pi per 2 hingga pi per 2. Ini buat tan min 1 X. Kan kalau nilai nyatanya itu kan dia kan sebenarnya kan tan X itu DF-nya itu kan sebenarnya X elemen real dengan X tidak sama dengan pi per 2 dan 3 pi per 2 dan kelipatannya gitu kan. Dengan X tidak tidak dari ya tidak sama dengan K pi per 2 di mana K itu 1, 3, 5 dan seterusnya. Terus kalau RF-nya itu otomatis Y elemen real. Kalau di sini kita konstrik aja, biasanya umumnya di min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, sekarang kalau kita ngomongin inverse, itu kan sebenarnya kan inverse trigonometri ini kan sebenarnya kan theta atau sudut dari sudut dari suatu, apa kita ngomongnya? Sudut dari sebuah segitiga. Jadi, ketika kita ada soal-soal yang berhubungan sama inverse, itu sebaiknya digambar segitiga sama sisi, sorry, segitiga siku-sikunya aja. Jadi, misal kita punya sebuah sisi, misal kita sebut di sini misal nilainya 5, di sini nilainya, atau kita pakai teori yang bagus aja deh. Di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini theta gitu kan. Nah, di sini kan si theta itu kan sama dengan depan per miring. Jadi nantinya kan hasilnya 3/5. Sehingga nanti arc atau arc sin theta, arc sin 3/5 atau sin min 1 dari 3/5 itu kan sama dengan theta. Nah, dari pemahaman ini itu sebenarnya kita bisa kembangin lagi. Jadi, ketika kita punya soal yang sifatnya itu menanyakan hal tersebut atau eh menanyakan dari inverse ke non inverse, kayak contoh yang di sebelah kanan ini, itu kita bisa manfaatin segitiga gitu. Contoh soal nomor 8 dulu deh, yang lebih gampang sebenarnya.
Soal nomor 8 itu misal cos min 1 dari sin pi per 6. Nah, kalau yang ini kan sebenarnya kan kita bisa katakan bahwasanya cos min 1 pi per 6 itu hasilnya berapa? Kan pi per 6 itu sin pi per 6 itu kan setengah ya. Nah, dari sini itu sebenarnya kita bisa langsung aja sudut mana, sudut cos berapa yang hasilnya itu setengah. Jadi di sini itu kita bisa langsungan aja cos min 1/2 itu sama dengan pi per 3. Itu untuk soal nomor 8. Coba kalau kita bikin soal sendiri aja kali ya. Misal kita punya sin dari cos min 1 x gitu misal. Nah, ini gimana penyelesaiannya? Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, cos min 1 x di sini kan sebenarnya kan bisa kita gambarkan sebagai sebuah segitiga siku-siku. Di mana di sini anggap cos min 1 x itu sebagai theta. Kita taruh tetanya di sini, di segitiga. Nah, jika cos theta itu sama dengan cos min 1 x, maka kita juga bisa dong naruh x-nya itu di segitiga siku-siku juga. Dimana kita tahu kan cos itu kan samping per miring. Jadi otomatis ketika kita punya cos x berarti sampingnya x, miringnya 1. Ya dong. Karena kalau kita punya segitiga kayak gini aja deh misal ya. Itu kan kita bisa katakan bahwasanya cos theta itu kan sama dengan x per 1. Tuh kan. Nah, oke. Dapat dari sini, kita bisa akhirnya nyari sisi yang sebelah sininya. Sisi depannya itu otomatis kan tinggal pakai Pythagoras saja ya. Jadi nanti berlaku, katakanlah ini A gitu kan. Jadi nanti A sama dengan akar dari 1 min X kuadrat. Dipakai Pythagoras saja langsung jadi sini 1 min. Wes. Akar dari 1 min X kuadrat. Nah, udah dapet nih. Berarti, eh wait, wait. Oke, dari sini kan kita udah tahu nih, eh cos min 1 x kan sama dengan theta. Berarti kan kita bisa tulis ini tuh sebagai sin theta. Dimana sin theta di sini otomatis kan hubungannya kan sama yang segitiga ini ya. Yang dimana di situ berarti sin theta kan otomatis kan depan per miring. Jadi nanti hasilnya adalah akar 1 min X kuadrat per 1. Atau ya langsung aja akar 1 min X kuadrat. Oke, catatan. Please banget nanti ketika di jawaban, ini demi-nya jangan ditulis ya. Jadiin di coret-coretan aja. Jadi jangan sampai nanti kegocek, oh iya, karena di sini caranya pakai di depan per miring nanti ditulis aja. Please jangan. Soalnya itu bukan rumus formal. Nanti kita langsung aja sin theta sama dengan akar 1 min X kuadrat. Itu aja. Nah, that leads us to yang nomor 2. Yang nomor selanjutnya. Kita punya cos dalam kurung 2 sin min 1 min akar 3 per 2. Nah, sekarang ada minnya nih. Kalau ada minnya gimana? Ya udah, kita bisa pakai, kita harus tahu dulu sebenarnya domain yang kita harus cari. Jadi, untuk sin min 1 sendiri, itu kan sebenarnya kan dia kan memenuhi di kuadran 4 dan 1. Jadi, di mana ketika di kuadran 1 dia bernilai positif dan di kuadran 4 dia bernilai negatif. Berarti ketika kita ngegambar segitiganya itu usahakan kayak ngegambar di kuadran 4. Caranya gimana? Jadi kita punya koordinat. Jadi nanti gambar segitiganya ya kurang lebih kayak gini. Jadi kayak di kuadran 4-nya gitu. Ini kuadran 1, kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kita coba gambar kayak gini ya. Jadi kita gambar kayak segitiga terbalik. Tetanya kita taruh sini aja.
di mana sin min 1 itu sin min satunya itu di min 3/2. Jadi di sini otomatis kita bisa tulis min 2 karena dia bernilai negatif dan ke arah bawah. Dan di sini adalah akar 3. Gitu. Oke, kita udah dapet. Selanjutnya, kita kan bisa nyari sisi miringnya ini nih. Sisi miringnya itu kan juga sebenarnya bernilai negatif ya jatuhnya ya. Jadi hasilnya adalah akar dari akar 3 kuadrat plus min 2 kuadrat. Nanti berapa nih? 3 plus 4. Ya, jadi nanti di sini akar 7. Di sini jadi akar 7. Karena dia di negatif, kita negatifin aja. Meskipun hasilnya positif ya di perhitungan, tapi secara arah dia negatif. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwasanya kan di sini kan cos 2 sin min 1 min akar 3/2. Kita bisa anggap si sin min 1 min akar 3/2 ini sebagai theta. Makanya di sini kita bisa tulis sebagai cos 2 theta. Sama dengan berapa? Nah, sebelumnya nih, dari sisi ini dulu. Baik. Ini aku hapus aja, aku anggap udah bisa semuanya ya. Nah, kita udah dapat segitiga ini nih. Otomatis kan kita bisa katakan bahwasanya sin theta itu kan sama dengan min akar 3/7 dan cos theta itu sama dengan min 2 per akar min 7. Jadi hasilnya nanti adalah 2 per akar 7. Jadi ketika kita bikin cos 2 theta itu kan sebenarnya kan kita akan menggunakan identitas trigono ya. Yang which is kita harus hafalin juga mau nggak mau. Cos 2 theta itu sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Jadi di sini cos tetanya itu kita udah dapat 2 akar 7, 2 per akar 7 kuadrat dikurangi min akar 3/7 kuadrat. Which is hasilnya adalah 4/7 min 3/7 hasilnya adalah 1/7. Itu. Untuk bentuk penyelesaiannya. Ada yang ingin ditanyakan kalau untuk sifat inverse trigonometri? Jadi intinya yang perlu kita lakuin itu adalah memindahkan tetanya tadi ya. Jadi memindahkan teta sebagai atau mengubah inverse menjadi teta atau mengubahnya menjadi sudut. Nggak, nggak harus pakai teta, bisa pakai alfa, bisa pakai beta, bebas. Nah, ini untuk turunannya, turunan fungsi trigonometri. Jadi untuk sin min 1 itu jadi 1 per akar 1 min x kuadrat, cos min 1 itu tinggal diminin aja, min 1 per 1 min x kuadrat, dan kalau tan min 1 itu adalah 1 per 1 plus x kuadrat. Sebenarnya itu juga, nah terus ini secara turunan, ini kita langsung pahamin aja ya, pokoknya kalau semisal ada fungsi inverse kalau mau diturunin, ya pakai 1/1 per ini. Nah, kalau buat integral, ya kurang lebih sama. Jadi ketika kita integralin dari si 1 per akar 1 min x kuadrat, itu nanti hasilnya adalah sin min 1. Kalau dia 1/1 plus x kuadrat jadi tan min 1x gitu kan. Nah, di sini juga ada perluasannya nih sebenarnya nih. Jadi perluasannya itu adalah integral dari 1 per akar a kuadrat min x kuadrat dx itu adalah sin min 1 dalam kurung x per a plus c. Terus yang kedua itu ketika dia 1 per a kuadrat plus x kuadrat dx itu sama dengan 1 per a tan min 1 x per a plus c. Contoh, misal contoh kecil aja deh. Misal kita punya sebuah fungsi integral dari 1 per 5, x pangkat x kuadrat plus 5 misal. Nah, dengan menggunakan cara ini, itu kan kita bisa tahu tuh, x kuadrat kan udah ada nih. Nah, kan di sini kan kita bisa katakan 5 itu kan sama dengan a kuadrat. Jadi nanti 5 sama dengan a kuadrat, jadi nanti a sama dengan akar 5. Kita pakai yang positif aja.
A sama dengan akar 5 berarti karena rumusnya itu integral dari 1 per A kuadrat plus X kuadrat dx. Jadi otomatis nanti hasilnya adalah 1 per A, A-nya berapa? Akar 5 tan min 1 X per akar 5 plus C. Kalau untuk yang sin, itu biasanya, oh atau mungkin bisa contoh soal lagi ya. Misal kita punya, coba aku bikin real quick. Misal aku punya integral dari 1 per X kuadrat plus 6X plus 13 dx. Nah, ini kan kalau kita bikin jadiin kuadrat sempurna, itu kan jadinya kan integral dari 1 per X plus 3 kuadrat plus 4, ya kan? Karena kan ini kalau kita pecah jadi X kuadrat plus 6X plus 9 plus 4. Jadi nanti 9 plus 4, 13. Nah, kalau ada cara gini, ya udah, kita bisa pakai form yang sama. Jadi 1 per A kuadrat plus X kuadrat, di mana di sini A-nya kan A kuadratnya kan sama dengan 4. Jadi kan A-nya kan sama dengan 2. Berarti nanti ketika kita masukin hasil, itu adalah 1 per A, hasilnya 2, tan min 1. X-nya pakai yang mana? X-nya itu pakai yang di dalam kurung ini. Ini X kuadrat. Ini X kuadrat. Nanti tan min 1, X plus 3 per 2 plus C. Itu kalau ada perluasan. Kalau secara soal sendiri sih sebenarnya jarang ya keluar perluasan sebenarnya. Oke, itu untuk cara dari perluasan itu sendiri. Buat yang sin min 1 juga kurang lebih sama. Kalau semisal kita punya 1 per... Oh, nggak bisa. Ini pakai min. Nggak bisa langsung pakai yang soal yang tadi. Coba dicari-cari latihan juga. Oke, ini untuk contoh soalnya. Misalkan fx sama dengan a plus b tan min 1x, tentukan nilai a dan b agar grafik f melalui titik p 0,5 dan bersamaan garis singgung. F di titik p adalah, oke. Jadi kan, di sini kan kita bisa tahu dulu nih garis singgungnya. Itu memenuhi, wait, garis singgungnya itu memenuhi X min 2Y plus 10 sama dengan 0. Kita utak-atik dikit, jadi kan nanti kan X plus 10 sama dengan 2Y, berarti nanti Y sama dengan X per 2 plus 5. Tuh kan. Nah, di sini kan garis singgung, di sini kan dikatakan bahwasanya persamaan garis singgung, ya kan? Otomatis kalau kita ngomongin garis singgung kan kita ngomongin adalah gradien. Di mana gradien di sini kan berapa? Y sama dengan X per 2 plus 5. Otomatis kan gradiennya itu kan 1/2. Di mana kita tahu bahwasanya gradien sendiri itu adalah turunan dari fx. Sehingga dari sini kita udah bisa tahu nih, kita bisa menentukan nilai A dan B. Yang pertama, kita kan tahu bahwasanya fx sama dengan A plus B tan min 1x. Di mana dia melalui titik 0,5. Berarti ketika Y sama dengan 5, X-nya itu sama dengan 0. Jadi nanti kita bisa masukin aja fx sama dengan 5 sama dengan A plus B tan min 1, 0. Tan min 1 bernilai 0 itu ketika 0, berarti nanti kita bisa tahu bahwasanya A sama dengan 5. Udah dapat A-nya, sekarang kita bisa cari yang B. Oke, untuk mencari B, dapat menggunakan turunan dari fx. Berarti kalau kita langsungin aja fx, turunan fx-nya berarti A, A-nya nilainya konstan gitu kan. Jadi hasilnya nanti 0 plus B tan min 1 X itu nanti hasilnya adalah 1 per 1 plus X kuadrat. Jadinya nanti f aksen X itu sama dengan
B per 1 plus X kuadrat. Ingat, tadi kan ketika X sama dengan 0, gradien itu sama dengan setengah. Yang berarti turunannya itu adalah setengah. Berarti kita langsung masukin aja nilai gradiennya di turunan fx bernilai setengah. B per 1 plus 0 kuadrat. Berarti di sini B sama dengan setengah. Ini udah jelas nilai A, maka diperoleh nilai A-nya itu sama dengan 5, B-nya itu sama dengan setengah. Oke, dari soal inverse ada yang ditanyakan? Oke, oke, lanjut lagi. Nah, lanjut ke fungsi hiperbolik. Tapi kalau untuk fungsi hiperbolik sendiri jujur cukup jarang. Karena kalau nggak salah itu kalau aku lihat-lihat, itu pernah dikeluarkan tahun 2025. Tapi sebelumnya lagi itu di tahun 2019. Jadi mungkin buat jaga-jaga juga sebenarnya intinya si fungsi hiperbolik itu apa sih? Intinya kalau semisal kita ngomongin hiperbolik itu sin H. Sin hiperbolik X itu bernilai setengah E pangkat X min E min X. Cos hiperbolik X itu sama dengan setengah kali E pangkat X plus E pangkat min X. Jadi di sini sebenarnya secara turunan itu sebenarnya juga fungsi hiperbolik ini mengikuti yang sinus sama kosinus, cuman ada perbedaan dikit. Jadi misal turunan dari ddx dari sin hx itu sama dengan cos hx. Sama aja kayak turunan dari sin x itu kan sama dengan cos x. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini adalah turunan dari cos hiperbolik x itu tidak sama dengan main sin hiperbolik x ya. Tapi kita coba turunin ya. Cos hiperbolik x sama dengan setengah E pangkat x plus E min x. Ini kita turunin kan bisa aja di ddx dari cos hx itu kan sama dengan ddx dari setengah EX plus E min X. Setengahnya kita keluarin, ddx E pangkat X plus E min X. Which is hasilnya bakalan setengah EX min E min X. Yaitu adalah sin HX. Jadi makanya secara rumus itu juga beda. Jadi nantinya eh kalau kita turunin ya, jadi sin HX itu kita turunin ddx itu bakalan jadi cos HX. Kalau kita turunin lagi, itu hasilnya adalah sin HX. Begitu. Nah, dari hal tersebut, itu kita bisa kembangin lagi sebenarnya. Jadi kalau untuk tadi ya, untuk sifat-sifatnya, itu kurang lebih sama. Jadi tan HX itu sama dengan sin HX per cos hiperbolik X. Kotangan hiperbolik X sama dengan cos hiperbolik X per sin hiperbolik X. Ya, intinya kurang lebih sama lah buat untuk sifat-sifatnya. Nah, ini untuk contoh soal. Jadi jika A sama dengan ln 3 maka eh, cos hiperbolik A P per Q dengan bilangan bulat P per Q adalah. Nah, sekarang kan kita tahu nih, cos hiperbolik A tadi kan rumusnya kan setengah kali E pangkat X plus E pangkat min X. Jangan sampai kebalik ya. Kalau yang plus itu untuk cos hiperbolik, kalau yang minus itu untuk sin hiperbolik. Nah, kita udah dapat rumusnya. Nah, kita masukin aja ln 3-nya. Jadi cos H ln 3 itu sama dengan setengah E. Di sini kan, wait, cos ini cos X. Sorry. Yap. Cos X sama dengan setengah E pangkat X plus E pangkat min X. Berarti X-nya kita bisa masukin juga ln 3 plus E pangkat min ln 3. Lalu
kita bisa coba iniin lagi ya. Kita coba bagusin dikit. Jadi E pangkat ln 3 plus E pangkat ln 3 pangkat min 1. Karena kan, sorry, ln 3 pangkat min 1. Karena kan minus atau bagian depan di ln kan bisa dijadiin akar ya. Bisa dijadiin pangkat. Oke, ingat tadi kan E ln pangkat sesuatu itu kan sama dengan sesuatu. Berarti nanti kita bisa turunin setengah kali kali 3 plus ln-nya turun. Jadi yang di sini juga turun 3 pangkat min 1, ya kan? Nanti setengah kali 3 plus sepertiga. Hasilnya adalah setengah 3 di sini 9 plus 1. Maka setengah 10 per 3 berarti 10/6. Kita kecilin lagi, jadi nanti 5/3. Jadi kita didapatkan P sama dengan 5 dan I sama dengan 3. Itu untuk contoh, ini untuk contoh soal tahun lalu sini kalau nggak salah sih tahun 2025. Oke, dan seharusnya soal-soalnya pun juga di rentang ini aja sih. Soalnya sebenarnya juga ada kan sebenarnya kayak ini beberapa pengembangannya aja tadi dari sifatnya. Jadi kayak satu min tanha hiperbolik itu sama dengan sek hiperbolik. Terus turunan dari tanha hiperbolik itu sama dengan sek kan kuadrat hiperbolik. Ini bisa dipelajarin lagi lebih jauh. Terus nanti ada inverse hiperbolik. Jadi kan karena hiperbolik itu sendiri itu sebenarnya adalah setengah E pangkat. Misal contoh kayak tadi ya, sin hiperbolik itu, sin hiperbolik X itu sama dengan setengah kali E pangkat X min E pangkat min X. Nanti kalau misalnya dijadiin inverse, ya hasilnya jadi ln itu sendiri. Jadi ln X plus X kuadrat plus 1. Enggak, ini jujur nggak perlu dihafalin karena nggak pernah kutemuin keluar di exam. Itu. Oh, mungkin ada. Ini soal anomali. Ini soal kalau nggak salah itu tahun 2016. Jadi hope for the best nggak bakalan keluar lagi. Jadi ini contoh aja soal yang terakhir. Jadi fungsi fx adalah anti turunan dari fungsi gx sama dengan 4x plus cos x dengan f0 sama dengan 1. Tentukan fungsi fx tersebut. Nah, di sini kan kita bisa artiin ya. Berarti kan fx itu adalah anti turunan dari gx. Berarti eh, si fx adalah anti turunan. Jadi kan integral dari fx itu kan sama dengan gx. Jadi fx adalah anti turunan dari fungsi gx. Oke, jadi otomatis nanti kalau untuk mencari fx-nya itu wait 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 takut ini. Hmm. Oke, looks like aku salah arti soalnya. Oke, jadi kan fx adalah anti turunan, berarti dia itu adalah integral itu sendiri dari gx. Berarti kan fx itu kan sama dengan integral dari 4x plus cos h dari x. Nah, di sini
fx berarti kan tuh integral dari 4x kan jadi 4x kuadrat per 2 plus cos hiperbolik itu kan dia jadinya kan sin hiperbolik ya. Sin hiperbolik x plus c. Nah, sekarang ketika x sama dengan 0, y sama dengan 1. Berarti nanti kita bisa substitusi, jadi nanti 1 sama dengan 4 pangkat 0 4 kali 0 kuadrat per 2 plus sin hiperbolik 0 plus c. Di mana di situ ini bernilai 0, ini bernilai 0, jadi nanti c sama dengan 1, berarti fx itu sama dengan 2x kuadrat, kalau kita sederhanain ya, plus sin hiperbolik x plus 1. Itu untuk penyelesaiannya. Well, hope for the best ini nggak keluar, dan kalaupun keluar ya disiapin aja di apa namanya, nggak usah yang pelatihan soal yang ribet-ribet. Sebenarnya kalau untuk soalnya sendiri itu bakalan lebih revolve around ini aja sih, cos hiperbolik sama sin hiperbolik, umumnya gitu. Kalau ada yang lebih susah ya janggal aja sih nanti berarti ujiannya. Oke, itu mungkin dari aku. Ada yang ingin tanyain nggak terakhir sebelum ku tutup? Banyak. Boleh. Kalau untuk singkatannya kalau dibagiin di saluran aja, ya. Sorry ini kayaknya sinyalku rada ini, rada rada jelek. Boleh minta tolong diketikin aja nggak? Sorry banget. Soalnya tadi kurang jelas kedengeran suaranya. Oh, bakalan di share di ini, di channel nanti ya. Kalau untuk catatannya, tenang aja. Nanti coba aku rapiin dikit juga. Ada lagi yang tanyain. Mungkin kalau untuk pertanyaan, sorry banget ya guys, untuk sementara ini kita pakai chat dulu karena keterbatasan network. Tunggu sampai 2136 mungkin ya kalau untuk pertanyaan. Boleh kalau ada pertanyaan tentang hiperbolik atau inverse dan lain sebagainya.